Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita telah memasuki tahun 2021. Dan pada hari ini kita masuk di minggu yang pertama, 3 Januari 2021. Mari kita naikkan syukur kita oleh karena perkenan Tuhan kita memasuki tahun 2021 saat ini. Dan minggu ini kita sebut dengan Minggu Epifania, yaitu minggu yang menghayati bagaimana Tuhan menyatakan dirinya di tengah-tengah dunia. Pada kebaktian hari ini, pelayan firman akan disampaikan oleh Pendeta Daryatno. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki kebaktian pada minggu hari ini. Saat teduh selesai, mari kita dengan penuh sukacita datang mendekat kehadirat Tuhan melalui kebaktian minggu saat ini. Kita menaikkan pujian dari Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, nats pembimbing dalam kebaktian Minggu tanggal 3 Januari 2021 diambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat yang ke-10. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Demikian sabda Tuhan. Kita sambut dengan pujian dari
Hiduplah Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Hiduplah Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayang-Nya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, sebagai manusia yang lemah dan terbatas, kita menyadari bahwa kita tidak luput dari dosa. Oleh karena itu, mari kita datang mendekat pada Tuhan, mengakui segala dosa-dosa kita yang diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi dalam saat teduh. Kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu, demi namanya, ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat.
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, setelah kita dengan kesungguhan dan kesadaran mengakui segala dosa dan kesalahan kita, maka dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, sebagaimana yang ditulis dalam Yesaya pasal pertama ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudari yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Kita sambut dengan nyanyian
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, di Minggu Epifania ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai dengan 14. Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai dengan 14. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kasih, kebaikan, dan perkenanan Tuhan saat kami boleh ikut serta ambil bagian dalam kebaktian di minggu pertama tahun 2021 saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan jika Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami, bersama kami, bahkan kasih Tuhan terus mengiringi dalam setiap langkah kehidupan kami. Oleh karenanya Tuhan, kami hendak datang mendekat kepadamu, meneguhkan iman percaya kami akan pimpinan dan penyertaan tangan kasih-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus Tuhan karuniakan bagi setiap kami, agar kami dilengkapi dan dimampukan untuk mengerti dan memahami akan sabda kebenaran firman-Mu. Melalui firman yang Tuhan sabdakan, kami diingatkan, diteguhkan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kasih Tuhan mengiringi setiap langkah kehidupan kami dimanapun Tuhan menempatkan kami. Dan dalam Kristus firman yang hidup, amin. Perjanjian baru, Yeremia 31 ayat 7 sampai dengan 14. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorelah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak kambing, domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak Dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hidup kita dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, ada sebuah lagu di pelengkap Kidung Jemaat nomor 180
Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kalau kita baca syair dari pelengkap Kidung Jemaat 180, syarat dengan makna. Bagaimana melalui Kidung Jemaat tersebut kita menghayati dan memaknai bahwa kasih Tuhan senantiasa mengiringi kehidupan kita. Tuhan melindungi sebagaimana seekor burung yang mengepakkan sayapnya melindungi anak-anaknya. Demikian Tuhan senantiasa melindungi setiap kita orang percaya. Bahkan dalam perjalanan hidup yang penuh dinamika ini, tangan Tuhan senantiasa terentang untuk memegang kita, menopang kita, menolong kita dalam berbagai situasi dan kondisi yang ada. Dan setelah penghayatan itu kita alami, maka kita diajak untuk majulah dalam terang kasih-Nya. Kita diminta untuk bergerak, beranjak, tidak diam saja. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, mungkin di antara kita bergumam, gimana mau maju Pak? Tantangan dan pergumulan begitu berat. Apalagi kita telah melewati tahun 2020 di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang berat sekali. Tidak mudah untuk kita melanjutkan perjalanan kehidupan kita. Dan ada banyak hal yang menjadi alasan bagi kita untuk kita tidak melangkahkan kaki kita, melanjutkan perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kalau bicara tentang kekecewaan, bicara tentang penderitaan dan kesengsaraan, di dalam firman Tuhan, di Alkitab, kita bisa menjumpai umat Israel yang memiliki pengalaman yang sangat banyak berkaitan dengan pergumulan dan penderitaan. Kitab Yeremia di tengah konteks umat Israel ada di tanah pembuangan yang syarat dengan pergumulan dan penderitaan yang dialami. Namun di tengah-tengah suasana tersebut, Allah melalui Nabi Yeremia hendak menjumpai mereka, memberikan pengharapan, bahkan memperbarui. Tema perikopnya adalah perjanjian baru. Ada pembaruan perjanjian yang dilakukan oleh Allah. Dalam perjanjian ini kita harus menempatkan bahwa Allah sebagai inisiator yang memprakarsai pembaruan perjanjian ini. Umat Israel yang ada dalam pembuangan dengan penderitaan dan kesengsaraan adalah pihak yang mau diikatkan dengan janji yang dibarui tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, dalam pembaruan janji tersebut ada nubuat yang disampaikan Allah melalui Yeremia, bagaimana umat Israel ke depan, bagaimana umat Israel pasca perjanjian yang telah dibaharui tersebut. Ungkapan-ungkapan penuh pengharapan, ungkapan-ungkapan penuh motivasi disampaikan. Tentu dengan harapan umat Israel tidak larut
dalam kedukaan dan penderitaan yang dialami. Namun harus bangkit, harus melanjutkan kehidupan dengan pengharapan yang baru oleh karena perjanjian yang dibaharui tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, gambaran tentang hidup pasca perjanjian yang dibaharui adalah hidup yang penuh optimisme, penuh pengharapan, ada sukacita dan kebahagiaan di sana. Dan itulah yang sesungguhnya akan dialami dan dikecap oleh umat Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, bahkan pembaruan perjanjian tersebut tidak saja disampaikan kepada umat Israel, namun juga disampaikan kepada seluruh bangsa-bangsa. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, melalui firman Tuhan saat ini, saat kita diajak untuk menghayati bagaimana kasih Tuhan senantiasa mengiringi perjalanan kehidupan kita. Kita boleh belajar melalui umat Israel. Umat Israel telah melewati penderitaan, persoalan pergumulan di tengah-tengah kehidupan mereka. Sebagaimana yang juga kita alami di sepanjang tahun 2020, kita bergumul dengan pandemi COVID-19. Bahkan sebagai gereja, GKP Bethel Cirebon yang terus secara dinamis menyelaraskan pelayanannya berkaitan dengan pandemi. Di awal-awal pandemi, kita melakukan kebaktian secara online. Kemudian berangsur-angsur kita kembali ke onsite. Dan kemarin di bulan Desember, tepatnya mulai 19 Desember, kembali kita melaksanakan kebaktian secara online. Tentu dalam kaitan pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, dinamika kehidupan memang perlu terus diselaraskan di tengah-tengah kehidupan. Namun hal yang penting dan utama dalam penyelarasan itu adalah melibatkan dan menghadirkan Tuhan. Sebagaimana umat Israel mengalami dan memaknai kehadiran Tuhan yang terus menolong dan menopang, bahkan kasih-Nya yang senantiasa mengiringi setiap langkah kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, memasuki minggu Epifania ini di mana kita diajak untuk menghayati karya penyataan Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Di mana kita mengecap dan mengalami penyataan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Mari kita terus mengasah kepekaan iman percaya kita. Kita melihat dengan mata iman bahwa sesungguhnya Allah menyatakan kehendaknya di tengah-tengah kehidupan. Juga termasuk di tengah pandemi COVID-19. Kalaupun ada di antara kita yang terpapar oleh virus corona, tatkala kita melihat dengan mata iman, maka kita mau berserah kepada Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang terus menolong dan menopang, dan biarlah tangan kasih Tuhan menyatakan kesembuhan. Bagi kita sebagai bagian dari persekutuan, kita diajak untuk menyatakan kasih Allah. Tatkala kita diajak pada tema kasih Tuhan mengiringimu, sesungguhnya Tuhan mau pakai kita, anak-anaknya, umat kepunyaannya, untuk menyatakan kasih Tuhan bagi mereka yang membutuhkan.
Kalau dikaitkan pada pandemi COVID-19, mereka yang terpapar membutuhkan kasih Tuhan, dan biarlah melalui kita kasih Tuhan dinyatakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sebagaimana nats pembimbing tadi mengetengahkan tentang karya penyelamatan Tuhan yang diberitahukan kepada bangsa-bangsa lain, maka ini yang juga menjadi panggilan kita. Bahwa kasih Allah yang menyertai sepanjang kehidupan kita harus kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang yang mengalami pimpinan dan penyertaan kasih Tuhan diwujud nyatakan dalam kehidupan konkret, sehingga setiap orang menyaksikan dan melihat bagaimana karya Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Minggu Epifani di mana Allah menyatakan kehendaknya. Dan salah satu Allah menyatakan kehendaknya adalah melalui kita. Kita dipakai Allah dalam menyatakan kehendaknya, kasihnya, kebaikannya. Dan biarlah melalui kehidupan kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, sebagaimana bangsa-bangsa di sekitar umat Israel pada waktu itu juga melihat dan menyaksikan kasih, karya, dan keselamatan dari Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Kita mengikrar demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita akan bersama-sama menyatakan syukur kita melalui persembahan. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sambil kita menghimpun persembahan, diiringi dengan pujian,
Kita akan bersama-sama membawa persembahan dalam doa dan dilanjutkan dengan syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Memasuki tahun 2021 ini Tuhan, kami mengucap syukur. Oleh karena kebaikan dan cinta kasih yang tiada henti telah Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami telah Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan melalui rejeki yang Tuhan sediakan dan karuniakan bagi kami masing-masing. Kami pun mengucap syukur Tuhan sebagai bagian dari persekutuan GKP Bethel Cirebon, kami dilibatkan untuk mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan dalam pengembangan penata layanan jemaat-Mu GKP Bethel Cirebon. Kiranya Tuhan berkenan memberkati persembahan yang kami himpun. Tuhan pun memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Tuhan memberkati tangan-tangan yang mengelolanya. Bapa di sorga, kami pun tidak bersafaat pada saat ini. Saat kami diperkenankan untuk meninggalkan tahun 2020 dan memasuki tahun 2021, kami sambut dengan penuh rasa syukur. Bahkan saat kami memasuki minggu pertama tahun 2021, boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah. Dan kami terus diteguhkan iman percaya kami bahwa sesungguhnya kasih Tuhan mengiringi perjalanan kehidupan kami, meniti dan menapaki perjalanan kehidupan di sepanjang tahun 2021 saat ini. Kami mau serahkan seluruh keberadaan kami, hidup kami hanya dalam pengasihan Tuhan. Dengan penuh keyakinan kami diiringi dan disertai senantiasa oleh Tuhan. Saat Tuhan mengiringi kehidupan kami, maka kiranya kami dimampukan untuk menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan yang ada di tengah-tengah kehidupan kami, baik sebagai pribadi, keluarga maupun persekutuan. Kami meyakini hanya oleh karena campur tangan Tuhan, kami dimampukan menemukan jalan keluar atas berbagai persoalan dan pergumulan yang terjadi. Kami berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang bergumul karena kesehatan yang melemah, karena sakit yang mereka derita, kiranya Tuhan sendiri yang terus menyertai, memberkati upaya penyembuhan dan obat-obat yang digunakan. Dan secara khusus kami berdoa bagi Ibu Rumayar, Bapak Sumari, Ibu Diana Palupi, Ibu Lili Luntungan, Ibu Herlina Runtu Kaunang, Ibu Rita Tahitu, Saudara Andini, Rizkia Puspita Sari Ismula, Ibu Sri Tati Kustiati, Ibu Meriam Egeni Marwanaya Liatemia, Ibu Mariana Pangkola, Ibu Elizabeth Wijaya Tahitu, Ibu Sudijati Sudarse, Bapak Yosef Luntungan, Ibu Eti Arianti, Bapak Thomas Manuputi, Ibu Tine Kepalar, Bapak Mursid Setiadi, Ibu Sherly, dan nama-nama yang tidak kami sebut namun dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, Tuhan angkat segala penyakit, dan Tuhan karuniakan kesembuhan bagi mereka. Kami pun berdoa bagi GKP Bethel Cirebon dalam menyongsong dan mengisi tahun 2021 ini. Tuhan berikan hikmat dan kuasa bagi majelis jemaat bersama dengan pengawas perbedaan jemaat dalam mengembangkan penata layanan yang dilakukannya. Kami pun menyerahkan berbagai program dan kegiatan yang dirancang dan dipersiapkan oleh komisi-komisi, panitia-panitia, dan unit pelayanan yang ada, kiranya Tuhan berkenan memberkati. Kami berdoa bagi Gereja Kristen Pasundan, baik di aras klasis maupun sinode, Tuhan sertai berkati di dalam berbagai program dan aktivitas kebersamaannya. Kami berdoa secara khusus untuk rencana rapat kerja sinode, rapat klasis yang akan diselenggarakan tahun 2021 saat ini. Tuhan campur tangan, Tuhan mempersiapkan segala sesuatu agar semua dapat berjalan dengan baik. Bahkan Gereja Kristen Pasundan dimampukan untuk menjadi gereja bagi sesama. Kami berdoa bagi gereja-gereja di Republik tercinta Indonesia, khususnya di kota Cirebon. Tuhan sertai berkati, biarlah melalui kehadirannya, kasih Tuhan dinyatakan, kemuliaan nama Tuhan boleh digemakan
melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan. Kiranya bersama dengan pemerintah setempat, bahu-membahu bekerja sama dalam upaya mengatasi dan menghadapi COVID-19 yang tengah mewabah. Bapa di sorga, kami pun menyerahkan pemerintah kami yang terus berjuang untuk menghadapi dan mengatasi pandemi COVID-19. Kami berdoa secara khusus untuk vaksin yang akan menjadi alat untuk mengatasi pandemi COVID-19 agar dapat berjalan dengan baik dan semua dapat menuntaskan pandemi COVID-19 yang terjadi hingga saat ini. Dan kami pun tidak menyerahkan seluruh pergumulan, doa dan pengharapan kami melalui doa-doa kami. Kiranya Tuhan berkenan mendengar seru dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami hendak bersama-sama berdoa sebagaimana yang Kristus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan akhiri kebaktian kita dengan menaikkan pujian dari jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus. Kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dikehendaki Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya senantiasa mengiringi perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Jalanilah kehidupan saudara bersama dengan berkat Tuhan. Allah berjalan depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati.